Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruhmawati, saya dari kelompok 2. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang minggu kemarin. Nah, di sini saya akan membahas tentang beberapa metode untuk mengevaluasi ide usaha sosial. Jadi kita sebelum menjalankan ide usaha, kita itu harus terlebih dahulu mengevaluasi ide usaha sosial yang kita punya, teman-teman. Jadi, untuk mengevaluasi ide usaha sosial itu perlu proses. Dan kita juga perlu menggunakan metode-metode. Contoh metode yang akan digunakan itu seperti analisis SWOT, Social Business Model Canvas, Thinking Ahead, dan studi kelayakan. Nah, di sini saya um, akan menjelaskan juga tentang beberapa metode-metode ini. Apa sih yang disebut dengan kapas sosial, dan apa sih yang disebut dengan analisis SWOT, dan thinking heads, dan studi kelayakan. Nah, jadi kita itu perlu dulu memahami proses evaluasi ini supaya apa yang ide kita punya itu bisa berjalan dengan apa yang kita mau. Nah, di sini saya akan menjelaskan kanvas usaha sosial. Apa sih kanvas usaha sosial itu? Kanvas usaha sosial itu adalah metode atau template mengenai bagian-bagian sebuah usaha sosial. Nah, dan untuk apa kanvas usaha sosial? Kanvas usaha sosial itu untuk menjelaskan detail terkait ide usaha sosial Anda. Terus hasilnya bagaimana? Hasilnya itu seperti gambaran lengkap mengenai konsep usaha sosial Anda. Nah, sedangkan analisis SWOT. Analisis SWOT itu adalah metode analisis di mana keadaan internal dan eksternal usaha sosial Anda. Terus untuk apa? Untuk menemukan hal apa saja yang berpengaruh terhadap ide yang Anda punya dari kondisi eksternal dan internal. Terus hasilnya bagaimana? Hasil dari analisis SWOT itu bagaimana? Jadi hasilnya itu um, strategi yang harus diambil oleh usaha sosial. Terus apa itu thinking heads? Nah, thinking heads itu adalah metode diskusi dari berbagai perspektif. Untuk apa? Untuk apa thinking heads itu? Thinking heads itu untuk panduan Anda melakukan diskusi efektif dengan berbagai perspektif. Terus hasilnya bagaimana? Hasilnya itu poin-poin penting mengenai apa yang perlu direvisi atau diubah dari yang ide yang dimiliki Anda. Terus studi kelayakan. Apa sih studi kelayakan itu? Studi kelayakan itu adalah daftar pertanyaan untuk memeriksa apakah ide sosial yang Anda punya itu sudah siap dijalankan atau masih belum siap atau bagaimana. Terus studi kelayakan itu untuk apa? Studi kelayakan itu untuk menjawab pertanyaan penting apakah ide sosial yang sudah siap dijalankan itu apakah siap untuk dijalankan. Terus studi kelayakan itu hasilnya bagaimana? Nah, hasilnya seberapa mantap situasi dan kondisi Anda untuk memulai menjalankan ide Anda. Nah, jadi di sini hasil dari studi kelayakan ini um, mengacungkan ke diri kita sendiri, apakah udah siap menjalankan ide yang kita punya itu atau masih bagaimana gitu teman-teman. Baiklah teman-teman, selanjutnya yaitu visualisasi 4 metode untuk mengevaluasi ide. Nah, sebelumnya kan saya udah jelaskan tuh beberapa metode yang tadi. Um, Salah satunya yaitu kanvas usaha sosial, terus thinking heads, analisis SWOT, sama studi kelayakan ide. Nah, di sini sudah tertera kan, maksudnya kayak bentuk-bentuk kanvas usaha sosial itu kayak gimana, thinking heads itu kayak gimana, analisis SWOT itu kayak gimana, studi kelayakan ide itu kayak gimana. Nah, di sini kita teman-teman sebelum membuat kanvas usaha sosial kita itu harus perlu memikirkan terlebih dahulu ya, seperti konsep dasar ide. Nah, sebelum membuat kanvas usaha sosial kita itu harus berpikir tentang konsep dasar ide apa yang kita punya. Terus habis itu komunitas yang ingin dibantu. Komunitas apa yang kita ingin dibantu sebelum membuat kanvas usaha sosial tersebut. Terus habis itu dampak positif dampak positifnya itu bagaimana? Nah, seperti itu teman-teman dan seterusnya. Terus yang di sini ada thinking heads. Nah, sebelum membuat thinking heads di sini kita perlu menempatkan beberapa ya, yaitu
faktualnya itu kayak gimana, immunisasional itu kayak gimana, logisal itu kayak gimana, autis kayak gimana, out of the box-nya itu kayak gimana, manajemennya itu kayak gimana. Nah, itu perlu kita pikirkan terlebih dahulu sehingga kita bisa membuat gini hits itu dengan sangat mudah, teman-teman. Habis itu analisis SWOT. Nah, analisis SWOT sendiri itu banyak banyak lagi yang harus kita pikirkan, teman-teman. Itu kita harus mm, memikirkan terlebih dahulu apa yang akan kita apa ya, apa yang akan kita isi dalam analisis SWOT ini. Kita itu harus memikirkan terlebih dahulu, tidak, maksudnya kita itu tidak langsung bikin analisis SWOT kayak gini, tidak, teman-teman. Jadi kita itu harus memikirkan terlebih dahulu apa yang perlu kita, maksudnya apa yang perlu kita simpan di dalam itu, teman-teman. Habis itu studi kelayakan ide. Nah, studi kelayakan ide. Di sini ada dua ya, studi kelayakan pasar dan juga studi kelayakan teknis. Di mana kita itu harus mempunyai atau mempunyai pikiran gitu, teman-teman, yaitu karakter target pasar. Kita itu harus tahu karakter target pasar itu kayak gimana gitu. Terus habis itu potensi target pasar kita itu kayak gimana sehingga kita bisa menjual produk gitu, teman-teman, yang ingin kita hmm, maksudnya kita pasarkan dan seterusnya. Nah, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang mengevaluasi ide usaha sosial dengan sosial bisnis model kanvas. Nah, tadi itu kan saya kan udah menjelaskan tuh beberapa metode yang bisa digunakan saat mengevaluasi ide usaha sosial yang kita punya. Nah, sedangkan di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas. Em, Nah, itu teman-teman harus tahu, kanvas itu apa sih? Nah, jadi kanvas itu adalah sebuah metode untuk memperoleh ide untuk dituangkan ke bagian-bagian yang ada. Nah, jadi di sini kita itu harus menentukan konsepnya dulu, teman-teman. Tadi kan sudah saya jelaskan tuh, teman-teman, tentang 4 metode yang bisa digunakan di saat kita ingin mengevaluasi ide usaha sosial yang kita punya. Nah, di sini saya akan membahas tentang bisnis model kanvas. Nah, jadi di sini memakai ide model kanvas, bisnis model kanvas. Jadi, apa saja yang harus kita tentukan dalam konsep usaha sosial? Nah, jadi ada beberapa yang harus kita tentukan di saat kita ingin menentukan konsep apa yang akan kita gunakan pas ingin membahas ingin membuat usaha sosial. Jadi kita itu yang pertama kita harus tentukan konsep ide dasar usaha sosial yang kita punya. Jadi punya itu kita dapat hmm, contohnya menyelesaikan masalah apa di aktivitas atau solusi yang akan kita lakukan bersama tim. Nah, jadi kita itu pertama-tama kita itu mempunyai tim dulu ya, teman-teman. Jadi kita itu nanti biar bisa gampang, hmm, maksudnya menyelesaikan masalah itu maksudnya kayak kan tentukan konsep ide dasar ya usaha sosial yang kita punya. Jadi pas kita mempunyai tim itu lebih kayak lebih apa ya, kayak lebih gampang gitu, teman-teman. Jadi kita mempunyai tim. Nah, jadi kita itu kayak ide usaha, mempunyai ide, kita itu bisa bertanya dengan sesama tim kita gitu, teman-teman. Jadi kita itu mempunyai kayak masukan dari dari teman-teman tim kita. Nah, jadi itu yang akan bisa kita rembuk nantinya bagaimana. Yang kedua yaitu tentukan komunitas untuk dibantu. Nah, tentukan komunitas untuk dibantu ini em, kita harus menentukan komunitas mana yang ingin kita bantu sehingga apa komunitas yang kita bantu ini bisa menemukan hasilnya gitu, teman-teman. Jadi kita itu tidak pas, maksudnya membuat ide usaha sosial itu tidak dengan kayak apa ya, intinya itu kita itu membuat ide usaha sosial itu ada maksudnya ada hasilnya gitu, teman-teman, pada orang lain juga, kepada tim yang kita pilih untuk kita bantu
dengan konsep mengevaluasi ini teman-teman. Terus tiga, analisa dampak positif. Nah, di mana kita dapat berupa manfaat material seperti akses air bersih, tempat tinggal, alat bertani, gitu teman-teman. Jadi manfaatnya terhadap tubuh seperti kesehatan, kesembuhan dari penyakit, manfaat edukasi dan keterampilan, manfaat seperti hiburan seni musik, dukungan hak asasi manusia, atau akses ke ekonomi. Terus yang keempat itu buatlah perencanaan arus pendapatan untuk kelangsungan usaha sosial. Jadi contohnya ini kita itu hasil penjualan yang kita peroleh atau hasil yang kita dapatkan itu harus apa ya? Kita harus buat perencanaan bagaimana arus pendapatan kita ini tetap stabil gitu teman-teman. Atau kayak apa ya? em, Maksudnya bisa stabil intinya. Terus habis itu nomor 5, perkiraan biaya apa saja yang muncul pas operasional sosial. Jadi di sini ada identifikasi organisasi. Yang kelima yaitu perkiraan biaya apa saja yang akan muncul dalam operasional usaha sosial. Jadi itu termasuk di dalamnya itu adalah biaya awal ya teman-teman. Yaitu seperti contoh ya, seperti membeli alat jahit, nah, biaya operasional, atau gaji gitu teman-teman. Terus habis itu identifikasi organisasi yang dapat mendukung kesuksesan usaha sosial. Nah, jadi di sini bagian ini diisi dengan pihak-pihak eksternal yang mungkin akan membantu kesuksesan usaha sosial. Terus yang ketujuh yaitu identifikasi sumber daya apa saja yang harus perlu kita miliki. Jadi ada 3 identifikasi sumber daya yang harus kita miliki dalam sebuah apa ya, membangun usaha sosial itu ada 3, yaitu keterampilan, skill, terus fisik juga gitu teman-teman. Jadi kita itu di saat ingin apa ya, mempraktek, memprak, mempraktekkan usaha sosial yang kita punya, ide usaha sosial yang kita punya, kita itu tinggal mengerjakannya teman-teman. Nah, kita kan udah mempunyai keterampilan, jadi kita mestinya itu kayak udah mahir gitu. Terus habis itu skill juga, skill sama keterampilan itu beda-beda kan. Jadi skill sama keterampilan itu udah klub banget gitu teman-teman. Jadi kita udah punya skill, keterampilan, jadi kayak kita menjalankan ide usaha sosial yang kita buat itu dengan sangat gampang teman-teman. Nah, di sini teman-teman yang bisa teman-teman lihat yaitu adalah model sosial bisnis model kanvas. Nah, jadi beginilah teman-teman ya, apa ya, bentuk dari model kanvas itu. Jadi kita itu yang pertama tentukan konsep ide dasar dulu, terus yang kedua tentukan komunitas yang ingin kita bantu. Nah, jadi em, yang di nomor 2 ini kita bisa mencantumkan komunitas apa sih yang mau kita bantu gitu teman-teman. Terus yang ketiga, analisis dampak positif. Nah, di sini kita itu dapat menulisnya dampak positif apa yang diperoleh oleh komunitas yang kita bantu gitu teman-teman, juga bisa di sini dan seterusnya ya teman-teman. Terus habis itu, ini contohnya ya teman-teman ya. Di sini yaitu Toraja Milo. Nah, di sini model kampusnya itu kita mempunyai contoh kayak Toraja Milo gitu teman-teman. Jadi kita itu menjelaskan dulu Toraja Milo itu adalah usaha bla 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 kayak gini teman-teman. Nah, jadi kita di kolom satu ini kita bisa menjelaskan usaha kita gitu teman-teman. Terus yang kedua, komunitas yang ingin dibantu, ya yang sudah saya jelaskan tadi, kita bisa apa ya, mencantumkan komunitas berapa orang yang ingin kita bantu kayak gitu teman-temannya. Di sini ada 250 orang wanita suku Toraja di Sulawesi Selatan yang mulai melupakan kerajinan tenunnya gitu teman-teman. Terus habis itu analisis SWOT-nya juga
usaha sosial gitu teman-teman. Jadi kita itu di sini sudah mempunyai contoh kayak gini, terus identifikasi sumber daya apa saja yang harus dicantumkan. Nah, yang harus dicantumkan itu kayak gini, keterampilan tenunnya, yaitu mengetahui tentang strategi pemasaran, alat keturun alat alat tenun, dan seterusnya teman-teman. Nah, baiklah, mmm, mungkin saya akhiri presentasi pada hari ini. Mmm, saya mohon maaf apabila ada kata-kata atau, penjelasan yang kurang kurang detail atau kurang tepat, saya mohon maaf. Saya juga ingin berterima kasih kepada teman-teman semuanya, kepada dosen bimbing kita, Bu Hanif, saya juga berterima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau, mmm, penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.